Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiti Amelia Septiani. Saya dari kelas A KM semester 3. Saya akan menjelaskan terkait dengan tanda-tanda kehamilan. Ada beberapa tanda-tanda di dalam kehamilan, yaitu ada tanda dugaan kehamilan, tanda pasti kehamilan, dan tanda tidak pasti kehamilan. Pertama-tama saya akan menjelaskan terkait dengan tanda duga kehamilan. Yang pertama itu ada amenorrhea atau terlambat datang bulan. Terjadi terlambat datang bulan itu konsepsi dan nidasi menyebabkan tidak terjadi pembentukan folikel dan graft dan pembentukan ovulasi. Terlambatnya datang bulan itu juga bisa terjadi karena ada penyakit kronik, tumor atau tumor hipofisis, terjadi faktor-faktor lingkungan, malnutrisi, dan gangguan emosional, stres, banyak pikiran, dan lain-lain. Yang kedua itu ada nausea, mual dan muntah. Itu dipengaruhi oleh uh, hormon estrogen dan progesteron. Terjadi pengeluaran asam lambung yang berlebihan sehingga menimbulkan mual dan muntah. Ini pun bisa dapat terjadi jika terlalu parah, bisa menyebabkan tubuh menjadi lemah, dan terjadi pingsan. Dan didefinisikan sebagai wanita hamil yang menginginkan sesuatu, entah itu makanan, barang, atau hal-hal yang aneh. Uh, Sebenarnya walaupun kita tidak sedang mengandung, kita pun pasti selalu menginginkan sesuatu, ya itu disebut dengan ngidam. Selanjutnya itu ada payudara tegang. Ini tuh dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Dia menimbulkan deposit lemak, air, dan garam pada payudara, sehingga payudara itu kelihatan membesar dan tegang. Selanjutnya itu adalah miksi. Miksi itu terjadi karena ada desakan rahim ke depan menyebabkan kantung kemih cepat terasa penuh dan sering miksi. Itu terjadi pada wanita hamil. Kita pun pasti sering merasakan yang namanya ingin buang air kecil terus menerus. Itu bisa disebabkan karena kita terlalu banyak mengkonsumsi air, atau cuaca yang mempengaruhi. Itu misalkan cuaca dingin, kayak kita pasti sering merasakan uh, ingin terus buang air kecil. Selanjutnya itu terjadinya varises atau penumpukan pembuluh darah pena. Nah, ini tuh disebabkan oleh hormon estrogen dan progesteron, apalagi yang mempunyai seseorang yang mempunyai bakat. Nah, penampakan varises ini biasanya terjadi di genitalia eksterna, di kaki, di betis, dan bisa juga di payudara. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan tanda pasti kehamilan. Tanda pasti kehamilan kita bisa memeriksanya menggunakan tes spek, itu pengujian secara hormonal. Pengujian menggunakan tes spek ini memiliki keakuratan sebesar 99%, tetapi tidak terlalu efektif jika cara penggunaannya tidak benar dan tidak tepat. Untuk pemeriksaan kehamilan yang lebih efektif yaitu menggunakan ultrasonografi atau USG. USG itu adalah prosedur pemindaian gelombang suara yang berfrekuensi tinggi. Jadi tujuan dari USG adalah untuk menghasilkan gambar organ tubuh bagian dalam. Dari USG kita bisa melihat dan memastikan kehamilan gitu. Kita bisa melihat usia dari janin, memantau perkembangan janin, jenis kelamin janin, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu kita bisa melihat dari tanda gerakan janin. Jadi gerakan janin itu bisa dilihat, bisa dirasa atau diraba, dan juga bagian-bagian janin bisa terlihat. Terus untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu denyut jantung dari janin. Bisa didengar menggunakan stetoskop linet, alat kardiografi, alat Doppler. Nah, kita bisa mendengar denyut jantung dari janin menggunakan alat-alat tersebut. Selanjutnya yaitu tanda-tanda tidak pasti kehamilan. Yang pertama yaitu uterus atau rahim yang membesar.
Jadi terjadi perubahan dalam bentuk rahim menjadi besar dan konsistensi dari rahim. Selanjutnya itu ada tahap Hegar. Tahap Hegar itu pelunakan dan versibilitas ismu serviks sehingga ujung-ujung jari seakan dapat ditemukan apabila imus diletakkan dari arah yang berlawanan. Selanjutnya itu ada tanda Chadwick. Tanda Chadwick ini itu perubahan warna menjadi kebiruan atau keunguan pada pulpa, vagina, dan serviks yang disebabkan oleh pengaruh hormon estrogen. Selanjutnya itu ada tanda Piskacek. Tanda Piskacek ini terjadinya pertumbuhan yang asimetris pada bagian-bagian uterus yang dekat dengan implementasi plasenta. Selanjutnya itu ada kontraksi Braxton-Hicks. Kontraksi ini terjadi akibat peregangan miometrium yang disebabkan oleh terjadinya pembesaran di uterus. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.